menjelaskan sedikit tentang kebijakan publik. Publik sendiri itu artinya umum atau luas. Kemudian dapat diartikan bahwa kebijakan publik itu merupakan suatu keputusan yang bersifat umum yang dibuat oleh pemerintah guna menyelenggarakan layanan atau urusan-urusan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di daerahnya masing-masing. Tujuan kebijakan publik sendiri itu sebagai pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan dari kebijakan publik lainnya yaitu diperolehnya nilai-nilai oleh publik, baik yang berkaitan dengan barang publik ataupun jasa publik. Kemudian, apa saja ciri-ciri dari kebijakan publik? Yaitu kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kemudian, kebijakan dibuat oleh pemerintah melalui tahapan-tahapan yang sistematis sehingga semua variabel pokok dari semua permasalahan itu akan terpecahkan secara menyeluruh. Kemudian, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksanaan. Kemudian kebijakan perlu dievaluasi sehingga diketahui berhasil tidaknya dalam melakukan penyelesaian masalah tersebut. Kemudian ada tahap-tahap kebijakan publik seperti yang ada di gambar di atas ini. Terdapat tahap-tahap yaitu yang pertama adalah identifikasi, formulasi, adopsi, aplikasi, dan evaluasi. Pada tahap identifikasi merupakan tahap dalam mengidentifikasi masalah-masalah, yaitu apa saja sih yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Yang kedua adalah tahap formulasi. Pada tahap formulasi ini isinya adalah usulan kebijakan-kebijakan mencakup faktor-faktor strategi. Tahap selanjutnya adalah tahap adopsi. Pada tahap adopsi ini mencakup analisis kelayakan politik. Kemudian tahap aplikasi. Pada tahap aplikasi ini melaksanakan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan, keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaan. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, dan juga auditing dan evaluasi secara mendadak. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk dari kebijakan publik sendiri? Nah, menurut Tanzili Lisan, kebijakan publik itu dibedakan menjadi 3, yaitu makro, meso, dan mikro. Nah, kebijakan publik makro itu bersifat umum atau bisa disebut dengan kebijakan yang mendasar. Contohnya seperti pembuatan Undang-Undang 1945, pembuatan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti UU, juga peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Kemudian kebijakan publik meso itu merupakan kebijakan yang bersifat menengah atau bisa disebut dengan penjelasan pelaksanaan. Contohnya adalah peraturan menteri, peraturan gubernur, bupati, wali kota, SKB antar menteri, dan juga surat edaran menteri. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan publik mikro. Kebijakan publik mikro itu kebijakan yang mengatur jalannya kebijakan publik di atasnya. Contohnya, bentuk kebijakan mikro itu seperti kebijakan yang dibuat oleh aparat-aparat publik yang kedudukannya itu di bawah menteri ataupun di bawah gubernur dan wali kota juga bupati. Penjelasan terakhir akan saya berikan contoh-contoh tentang kebijakan-kebijakan publik. Contohnya seperti penetapan pajak pada restoran, penetapan pajak pada tempat wisata, kemudian pajak pembayaran mobil ataupun motor, kemudian kebijakan tentang pembayaran pajak reklame dan lain sebagainya. Cukup penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.